Baik, kita mulai webinar pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali lagi pada kegiatan webinar PKM 2021 dan setelah tadi kita sudah mengadakan materi pertama terkait PKM PI dan PKM PC. Sekarang kita lanjut kembali ke PKMP dan PKM AI. Dan sudah hadir bersama kita Ibu Riri Rimbun Anggisaidir MSc. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Teknobiologi dan kemarin sebagai dosen pembimbing yang berhasil menjadi juara favorit timnas. Dan kita langsung saja ya. Ibu Riri, apakah sudah hadir bersama kami?
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, bentar ya. Saya langsung share screen atau gimana ini? Boleh Ibu. Baik. Pada hari ini insya Allah nanti ada materi dari Ibu Riri, terus kemudian nanti juga ada sharing terkait mahasiswa berprestasi yang kemarin juara Timnas. Dan kita langsung saja ke materi kedua bersama Ibu Riri. Kepada Ibu Riri Rimbun Anggi Saidir MSc dipersilahkan. Rimbun. Slide-nya sudah? Oke, sudah masuk Ibu. Oke, suara saya jelas ya? Jelas Ibu. Baik. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua keadaannya ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini pesertanya 64. Kok kurang setengah ya? Belum pada masuk. Oke, nanti yang lain silakan menyusul. Baik, hari ini saya lanjutkan dari materi Bu Titi tadi. Setelah 2 materi dari Bu Titi, ini saya akan menyampaikan terkait PKM bidang riset dan juga artikel ilmiah. Jadi PKM bidang riset ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan prodi-prodi yang bidang eksakta. Contohnya teknik, kayak prodi kita teknobiologi, fateta dan seterusnya. Dan juga yang sosial. Sosial di sini ada sosial, ada juga humaniora. Jadi mahasiswa-mahasiswa psikologi, ada yang bidang ekonomi juga, kemudian apa lagi, ilmu komunikasi bisa mengikuti PKM riset bagian sosial dan juga humaniora. Nah, kemudian ada PKM AI. Nah, PKM AI ini nanti kita akan bahas satu-satu. Secara umumnya PKM AI ini adalah artikel ilmiah, tapi artikel ilmiahnya ini sudah selesai dilaksanakan. Jadi artikelnya saja. Nah, artikelnya saja dalam proses pembuatannya nanti dia tadi udah disebut sama Bu Titi ya, artikel AI ini saja yang tidak masuk PIMNAS atau tidak perlu sampai ke tahap PIMNAS. Tapi nanti selain nggak sampai PIMNAS, tapi dia dapat insentif. Jadi pada saat dia menang penilaian AI, dia dapat insentif. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini mungkin untuk yang kami bahas di sini sebenarnya sudah ada di panduannya. Mungkin nanti kalau kita kita sampaikan seperti ini, kita pemateri menyampaikan seperti ini, mungkin lebih jelas ke pesertanya, ke kalian mahasiswa yang akan mengusulkan. Jadi saya harap mungkin perlu ada catatan-catatan yang nanti untuk kalian dalam penulisan proposalnya dan penyusunan proposalnya ya. Oke, kita mulai dulu dari yang awal. Jadi PKM ini ada alur umumnya. Jadi mungkin tadi udah disampaikan ya. Jadi PKM semua bidang selain AI itu akan menuju PIMNAS gitu ya. Nanti hasil dari PIMNAS ini akan ada 2, yaitu artikel ilmiah dan juga poster. Nah, artikel ilmiah tersebut itu akan diupload ke dalam e-proceeding. Sedangkan kalau PKM AI, karena tujuannya untuk artikel ilmiah yang layak dipublikasi, selain insentif, dia juga akan dimasukkan ke dalam e-jurnal atau jurnal ilmiah. Gitu ya. Nah, untuk PKMR ini PKM riset. Jadi di awal kita akan mengumpulkan proposal, pengumpulan proposal seperti sekarang ya, mungkin di sini.
di sini dulu mungkin. Sekarang ini kan kita sedang melakukan pengumpulan proposal. Jadi universitas juga sedang menggalakkan kalian. Mungkin tadi kayak ada pertanyaannya ya, apakah wajib gitu? Bukan wajib sebenarnya, tapi adalah apa ya? Gengsi, karena dia sebuah kompetisi yang bergengsi. Kamu lulus PKM itu anak-anak UI juga bareng sama kamu untuk lulus PKM ini gitu. Jadi ada gengsi di sana. Terus kalau misalnya sekarang ini beda ya sama tahun lalu. Tahun saya mengikuti bersama Kak Salmin dan kawan-kawan itu full online. Nah sekarang kalau kalian baca panduan PKM yang sekarang, insya Allah hype-nya akan lebih baik ya. Karena nanti kita akan melaksanakan kegiatan luring juga gitu. Nah, jadi sekarang kita sedang melaksanakan sosialisasi PKM, kemudian nanti pembuatan proposal, walaupun ini dalam masa waktu ini kalian sudah bisa membuat proposal. Ini timeline ini disusun hanya untuk apa ya, membuat kita terencana begitu dengan target proposal yang kita inginkan. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita akan dalam masa pengumpulan proposal karena PKM kalau ikut surat pengumuman PKM itu kan tanggal 1 sampai tanggal 28 deadline-nya ya. Kemudian nanti di sini setelah proposal kita diupload, secara umumnya nanti PKMR ini akan ada pengumuman penerima pendanaan PKM. Jadi PKM tersebut itu yang lolos proposalnya akan ada pengumuman pendanaan itu diloloskan gitu. Jadi kan tadi kan kita udah bahas sebelumnya ya, proposal itu ada isinya, ada juga mencantumkan anggaran biaya. Nah kalau kita lolos, anggaran tersebut akan disetujui untuk kamu didanai proposalnya. Mungkin host bisa mute yang belum ini. Nah begitu ya. Oke, kemudian setelah lolos pendanaan, artinya kan didanai untuk pelaksanaan PKM ya. Pelaksanaan PKM, nanti kamu akan melaksanakan kegiatan PKM-nya. Kalau PKMR itu berarti penelitian, baik kamu melaksanakan penelitian di lab, atau survei, atau ke masyarakat, atau berbagai metode penelitian lainnya. Artinya pengumpulan data ya. Kemudian nanti kegiatan itu akan berlangsung seperti disebutkan sama Bu Titi yang ada nanya sebelumnya ya, 3-4 bulan kegiatannya. Kemudian pada saat kegiatan tersebut itu akan ada MONEF. MONEF itu PKP 2. Nah, di situ ada laporan harian, kemajuan dan seterusnya. Nah, dari presentasi MONEF yang tadi saya sebutkan ya, mungkin akan ada luring juga, tim penilai katanya kalau tidak ada apa-apa kalau pandemi ini bisa memaklumi, kita harus minta izin sama pandemi soalnya sekarang. Kalau pandemi ini kalau keadaannya memungkinkan, tim penilai akan datang ke kampus yang ditunjuk gitu ya, atau ke kampus yang jadi tuan rumah. Jadi kamu akan melakukan MONEF langsung. Nah, dari MONEF langsung ini dalam bentuk presentasi dan juga nilai dari laporan kemajuan, logbook dan seterusnya, kamu akan diumumkan lolos atau enggak PIMNAS-nya. Nah, ini tuh ada gengsi ya, tapi gengsi, tapi saya harap jadi kebanggaan enggak cuma sama tim atau prodi yang menyambangi PIMNAS, tapi juga UNIF, karena UNIF itu di sini kebanggaannya UNIF seharusnya gitu. Jadi walaupun misalnya ada anak-anak FTB timnya, misalnya ada anak-anak psikologi timnya, ekonomi dan seterusnya, tapi kalian adalah kontingennya UTS. Jadi kayak orang pergi PON gitu ya, dari daerah mana gitu. Nah ini kita kontingennya UTS dalam bentuk PKM apapun. Jadi saya harap semangat gitu pada saat ada PIMNAS ini jadi tujuan. Saya harap serius dikerjakan, baik untuk terutama untuk peserta.
atau pengusul. Jadi nanti akan ada pengumuman PIMNAS, kemudian nanti setelah pengumuman PIMNAS di situ akan ada presentasi lagi ya. Di situ ada diminta artikel yang tadi disebut di atas sebelumnya, kemudian ada pemenang PIMNAS. Nah, di sini saya sebutkan di bagian ini karena sebenarnya setelah mengikuti ternyata chance untuk mendapatkan medali itu banyak. Kita lulus PIMNAS itu dianggap sudah lolos dari berjuta-juta proposal yang masuk. Jadi maksudnya chance untuk kita mendapat medali itu ternyata banyak, luas gitu. Jadi kemarin kita punya 10 tim dari UTS yang lolos, mungkin karena persiapan yang berbeda dari PKM sebelumnya, jadi chance kita agak rendah karena kita adaptasinya agak sulit ya. Jadi alhamdulillahnya ada 1 tim yang lolos. Tetapi di situ ternyata pada pelaksanaannya di setiap ruang itu punya 3 medali. Dan 3 medali untuk presentasi, emas, perunggu, dan perak, dan 3 medali lagi untuk poster. Kemudian 1 untuk perunggu. Bayangkan pada saat tahun lalu itu kakak-kakaknya itu di PKM 8 ada 8 ruangan. Jadi 8 ruangan dikali segitu banyak medali. Jadi maksud saya chance kita sebenarnya untuk mendapatkan medali itu cukup besar kalau diseriusi, begitu ya. Nah, ini timeline yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau proposal ini merupakan kuncinya, gitu untuk bisa kita menembus PIMNAS. Oke, nah jadi saya mulai dengan PKM riset. PKM riset di sini untuk riset eksakta dan juga sosial humaniora. Nah, karakter umumnya, ya, topik utamanya, ya, sorry. Topik utama. Mungkin host bisa bantu mute kali ya. Baik, karakter umumnya PKMR ini, topik utamanya itu SDG kalau misalnya dilihat di panduannya, tetapi dia tidak menutup kemungkinan pada topik kekinian, misalnya seputar COVID, karena sekarang lagi COVID ya. Yang tahun lalu juga ada juga yang lulus terkait COVID gitu. Tapi bukan sebenarnya arahnya COVID, karena sebelum COVID kejadiannya. Misalnya dia itu buat masker gitu. Kebetulan terkena kejadian COVID, kemudian diarahkan riset tersebut itu untuk penanggulangan COVID, misalnya seperti itu, untuk pengobatan atau untuk yang penelitian sosial humaniora, dampak sosialnya, sosial ekonominya, kesulitan orang atau keengganan orang mengikuti protokol kesehatan misalnya dan seterusnya, itu juga bisa diangkat. Nah, topik utama tersebut itu diangkat dalam PKMR untuk penyelesaian masalah. Seperti yang dicontohkan di atas, berarti kayak tadi itu ya. Kemudian, nah tujuan PKMR ini untuk mahasiswa itu untuk menumbuhkan minat dan juga kemampuan meneliti. Tujuannya agar kamu juga paham metode penelitian, juga analisis data. Nah, dari hasil PKMR ini diharapkan ada karya ilmiah, karena kan sampai PIMNAS nanti juga dimintanya itu artikel. Dan kalau kita mencantumkan luarannya berupa artikel, maka harus ada artikel. Nah, dalam bentuk jurnal ilmiah, dapat juga paten, misalnya hasil penelitianmu itu menghasilkan sebuah terobosan baru yang bisa dipatenkan, yang bisa dalam HKI yang dipatenkan. Kemudian produk misalnya, dari hasil penelitianmu itu ada produknya gitu. Penelitiannya Kak Salmin kemarin itu kan diarahkan untuk PKMR-nya Kak Salmin dan teman-teman itu kan diarahkan kepada kepada naratif review ya. Tetapi kalau penelitian yang seharusnya ada potensi untuk
menjadikan produk sebagai antibiotik natural terhadap Vibrio pada udang, misalnya kayak gitu. Nah, luaran-luaran yang dihasilkan ini diharapkan untuk jadi bermanfaat untuk masyarakat ataupun pengetahuan baru yang dari hasil penelitian kamu ini, gitu ya. Nah, untuk riset PKMR apa aja itu? Intinya PKMR ini adalah pengumpulan data. Jadi dalam bentuk pengumpulan data langsung atau eksperimen langsung di lab ya. Kalau misalnya anak-anak eksakta mungkin ke lab, survei juga bisa, studi kasus juga bisa, riset aksi juga bisa, etnografi juga bisa, dan seterusnya. Atau penggalian database. Nah, untuk jenis-jenis penelitian ini dapat dilakukan oleh PKM eksakta, sosial maupun humaniora. Nah, di sini di sini PKMR karena judulnya PKM memang harus dari menitik beratkan pada kreativitas dan inovasi. Jadi untuk menghasilkan luaran tujuannya. Jadi gitu ya. Apa masalah yang kamu angkat itu yang coba kamu jawab dalam penelitian tersebut. Gitu. Nah, kalau PKM eksakta, misalnya nih, kamu bahas soal sebab akibat. Terus social science juga membahas sebab akibat. Tapi kan beda ranahnya ya, ranah bidang yang di ranah bidang penelitiannya untuk eksakta dan sosial akan berbeda. Kalau misalnya sosial dan humaniora mungkin lebih ke arah penelitian deskriptif, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kamu melakukan analisis data, misalnya melalui survei, melalui riset aksi misalnya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya eksakta ya banyak ya, mau buat produk melalui membuat produk melalui analisis biokimia misalnya kalau di biotek ya, terus kalau misalnya karakterisasi senyawa bioaktif misalnya seperti itu, atau karakterisasi material misalnya gitu. Sekarang kan sudah banyak dia lintas ilmu. Kayak sekarang banyak peneliti-peneliti, dosen-dosen di UTS ke arah biosintesa gitu. Itu paduannya antara material dan juga bioteknologi gitu. Jadi banyak sekarang yang bisa digali. Mungkin bisa didiskusikan juga dengan dosen-dosen yang sudah jadi target nih di fakultas masing-masing, gitu ya. Nah, ini tadi udah disebutkan. Jadi misalnya untuk sosial humaniora, kalau misalnya fenomena sosial interaksi itu untuk social science. Kemudian aspek dasar perilaku manusia mungkin arahnya humaniora gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan bidang riset masing-masing. Nah, satu lagi yang baru mungkin di dalam PKMR kali ini ya, dulunya disebut PKM penelitian, sekarang disebut PKM riset. Nah, pada metode harus dicantumkan ternyata kita risetnya empirik atau non empirik gitu. Kalau misalnya empirik itu alat ukurnya jelas, datanya dapat bersifat numerik, metodenya jelas dan sistematis. Ini PKME dan juga PKM sosial. Sedangkan kalau risetnya jenisnya non-empirik, alat ukurnya tidak spesifik dan juga ada subjektivitasnya. Karena umumnya kan kalau kita meneliti terkait dampak sosial misalnya ya, dampak sosial Kak. Mungkin dosen sosial mungkin bisa bantu saya nanti. Riset non-empirik misalnya contohnya pada saat kita membuat literatur review. Literatur review itu kan kita nggak dapat data langsung, jadinya kita nggak punya ukuran. Kita hanya akan mencari data-data atau database yang berkenaan dengan judul yang kita angkat saja gitu. Jadi subjektivitasnya tinggi dibandingkan dengan riset yang empirik. Misalnya kamu mau analisis senyawa bioaktif cabai gitu kan, kamu harus cek tuh alatnya gimana, kalau senyawanya aktif itu berapa jumlahnya, kan semuanya jelas dan juga sistematis ya.
begitu. Jadi kayak gitu perbedaan antara pelaksanaan cara pendekatan PKM riset. Tadi kayaknya ada yang mau nanya ya, nggak apa-apa dah, silakan. Biar kita agak interaktif. Silakan, siapa tadi yang mau bertanya? Kayaknya ada yang raise hand. Oke, tadi ada yang raise hand, cuman lupa siapa, Mbak. Oh gitu. Mungkin barangkali Ya dah, teman-teman nanti mungkin. tinggal raise hand Ya. aja. Oke, kita lanjutkan dulu kalau gitu ya. Nah, tadi terkait dengan cara pendekatan kalau misalnya kita melaksanakan PKMR atau PKMP dulunya. Di sini itu cara pendekatannya maksudnya dalam metode risetnya empirik atau non empirik gitu ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan secara umumnya PKMP ini dilaksanakan dengan metode blended. Tadi juga udah disinggung sama Bu Titi ya. Di sini itu kita melaksanakan kalau dulu karena tahun lalu baru diperbaharui terkait dengan pelaksanaan PKM karena terjadinya pandemi. Jadi banyak yang disesuaikan. Jadi dulu sepenuhnya harus diusahakan dalam keadaan virtual digital online saja. Luring sama sekali ditiadakan. Jadi untuk yang tahun ini, luring itu dilaksanakan dalam pelaksanaan pengumpulan datanya, yang pengumpulan datanya dan pengerjaannya dan kemudian yang satu lagi mungkin pada saat pelaksanaan Monef dan juga Pimnasnya nanti, kalau misalnya pandemi ini keadaan bisalah dilaksanakan luring itu ya gitu untuk Monef dan juga Pimnasnya. Itu kalau luring, kemudian kalau virtual sama digital ini mirip. Kita mau mengambil data virtual itu kita pengambilan datanya. Misalnya pakai simulasi software, kita punya software misalnya R, kamu mau ngecek bagaimana perkembangan jamur di perkembangan rumput misalnya di lapangannya UTS misalnya kayak gitu, pakai simulasi software. Misalnya seperti itu kalau misalnya virtual. Nah, kalau digital itu bedanya adalah pengembangan aplikasi. Misalnya yang virtual tadi seperti itu, digital tadi yang mungkin disebut sama Bu Titi ya sebagai contoh aja, alat diagnosa gitu. Tapi itu adalah aplikasi gitu. Nah, pengembangan aplikasi tersebut itu berarti pengerjaannya secara digital. Nah, untuk yang online di sini tuh yang kita lakukan mungkin ya survei melalui Google Form, wawancara, atau kalau misalnya sosial ya mungkin deteksi. Oh iya, yang tahun 2018 kalau nggak salah, mereka mengecek kata-kata yang keyword yang digunakan untuk mencari situs-situs porno untuk menghalangi memfilter orang dari mengakses situs itu misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dengan pencarian data kan secara online gitu. Jadi blended ini artinya campuran metode pelaksanaan PKM secara umumnya. Nah gitu. Untuk PKMR ini, jadi dia itu agak serius ya dibandingkan, maksudnya nggak dibandingkan, tapi dia itu banyak mungkin pengerjaannya. Bukan berarti ini lebih sulit atau lebih mudah dibandingkan dengan PKM lainnya. Masing-masing punya bobotnya masing-masing. Nah, tetapi di sini itu ukuran aktualisasi, kreativitasnya PKMR itu apa aja sih yang diukur gitu. Nah, tantangan intelektual, apakah dia baru? Apakah metode yang digunakan itu mutakhir gitu. Jadi itu tantangan intelektual yang akan dinilai sebagai terjawabnya atau tercapainya kreativitas sebuah PKMR. Sosial maupun yang eksakta. Kemudian bagaimana metode pendekatannya? Apakah metode pendekatan yang dilakukan itu baru? Tata caranya sistematiskah?
sistemnya lengkapkah? Bagaimana metode tersebut itu dilaksanakan? Bagaimana interpretasi datanya? Sesuai nggak itu dengan apa yang akan dijawab pada saat penelitian? Nah, kemudian fokus masalahnya. Ini targetnya ini cocok nggak ya gitu. Kalau saya pilih penelitian terkait apalah contohnya, apa yang bukan di sini. Nah, misalnya saya milih penelitian terkait mangga misalnya. Mangga tapi bukan musimnya. Apakah cocok kita melakukan sekarang ini sedangkan belum musimnya gitu? Atau ternyata bukan masalah yang mungkin sekarang lagi ini ya, lagi in-innya gitu. Permasalahan COVID dan ekonomi misalnya, atau kaitannya keadaan orang-orang banyak dirumahkan karena bukan karena WFH juga, tapi karena dipecat misalnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin. Tadi yang raise hand siapa? Silakan. Salah tekan mungkin, Mbak. Gitu pula. Oke. Nah, kemudian apalagi bagaimana kualitas datanya? Data yang kamu dapat itu cukup nggak? Kalau responden yang kamu dapat itu dari hasil kamu interview, misalnya ambil judul kenakalan remaja, mulainya dari umur berapa sih, misalnya kayak gitu. Pakainya kuesioner, kuesionernya apalah ya, blind atau tidak disebutkan namanya. Apakah data yang kamu ambil 10 responden dibandingkan sama 100 responden tersebut itu lebih valid mana coba? Gitu. Jadi nanti perlu diskusi dengan yang baik dengan pembimbingnya ya. Jadi kalau data yang valid itu harusnya ukuran sampelnya juga lebih besar misalnya kayak gitu. Jadi ini penilaian bagi juri. Nah, kemudian dampak luaran. Luarannya apa aja? Eksakta, sosial, humaniora ini apa aja sih sebenarnya luarannya untuk menunjukkan dia kreatif dalam melakukan riset, kebaruannya, penggunaan logika induktifnya, sistematika pemaparannya. Luaran kan ada artikel soalnya. Bagaimana kamu melogikakan hasil penelitianmu dalam bentuk kata-kata? Bagaimana kamu menyimpulkan hasil analisamu? Bagaimana kamu menginterpretasi datamu? Apakah benar bahwa di Sumbawa umur berapa sih misalnya kenakalan remaja itu terjadi? Misalnya kan gimana kesimpulannya terkait dengan judulnya, terkait dengan tujuan penelitiannya, dan seterusnya. Nah, luaran wajib itu dalam PKMR itu ada 3, yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga artikel ilmiah. Di situ artikel ilmiah tersebut itu bisa dalam bentuk original artikel. Original artikel artinya kamu meneliti, kamu menganalisa data, kemudian kamu membahas dalam artikelmu. Critical review itu bedanya kamu nggak banyak misalnya mendapatkan data. Kayak tadi misalnya kuesioner yang kamu angkat itu satu topik yang kamu inginkan, terus kamu bahas apa sih faktornya, apa sih permasalahannya, kenapa sih, umur berapa sih, dan seterusnya yang berhubungan dengan judul yang kamu angkat, tujuan yang kamu mau coba capai. Nah, kemudian ada luaran tambahan, bisa dalam bentuk HKI atau produk atau prototipe dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian kriteria PKMR tadi juga udah dibahas sih, karena hampir semua PKM itu secara kriteria hampir sama ya. Kalau dulu PKMR dia limitkan cuma untuk Belmawa itu limitkan cuma untuk 3 orang saja maksimal. Nah, untuk PKMR bidang keilmuannya harus sesuai dengan bidang ilmu ketua. Nah, jadi kalau misalnya dari Fakultas Ekonomi ngambil PKMR, maka penelitiannya juga harus PKM yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, terkait dengan ini, pembimbingnya juga harus dari prodi yang sama. Anggotanya lintas bidang atau minimal dari 2 angkatan berbeda itu dianjurkan. Jadi gitu. Tadi juga udah dibahas, hampir sama ya PKM-PKM ini. Kalau misalnya kriterianya bedanya mungkin dari jumlah pendanaan dan juga
target-target yang ingin dicapai di setiap PKM-nya. Nah, kemudian pendanaannya sama 5-10 juta. Nah, untuk PKMR, karena dia riset ya, biasanya riset khususnya eksakta itu perlu banyak dana. Jadi, untuk PKMR, itu diperbolehkan untuk mendapatkan tambahan dana dari sumber lain, tapi tidak boleh lebih besar dari 25% yang diusulkan. Misalnya kamu usulkan 10 juta misalnya. Tapi kalau misalnya pendanaan dari ekstra, misalnya ditambah sama kampus 3 juta, nggak bisa karena lebih dari 25%, gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 juta, berarti 2.500.000 saja dibantu oleh kampus, kalau kampus mau menambahkan pendanaan tersebut. Gitu. Kemudian, luaran yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini tadi juga sama ya, PKM kali ini mintanya nggak boleh ada akronim. Akronim itu ya kayak tadi lah ya, sudah disebutkan sama Bu Titi. Akronim itu singkatan, kemudian kalau misalnya dia lebih dari 20 kata, jadi nggak boleh lebih dari 20 kata. Mungkin dulu kalau misalnya kalau kalian bisa ngecek ya proposal PKM yang sebelumnya, proposal PKM yang sebelumnya khususnya PKM kewirausahaan itu banyak yang menggunakan akronim. Karena tujuannya wirausaha ya, jualan arahnya, mungkin di situ jadi banyak mereka mencoba kreatif dalam penulisan singkatan. Tapi sayangnya di PKM 2 tahun belakangan ini akronim itu sudah dikurangi. Bukan berarti tidak boleh karena di sini yang tidak baku. Tetapi strategi kita biasanya untuk mencoba tidak menggunakan akronim sama sekali atau singkatan sama sekali agar biar nggak jadi inilah kunci pertama kesalahan dalam administratifnya. Kemudian judulnya tidak boleh lebih dari 20 kata. Jadi kalau misalnya 20 kata judulnya ya cukup segitu, jangan ditambah lagi gitu. Gitu ya. Jadi biasanya harus diskusi banyak-banyak dengan pembimbing bagaimana pembimbing tersebut itu mungkin kalian tuh banyak yang mau disampaikan di judul itu biar menggambarkan seluruh penelitiannya. Tetapi nanti mungkin pembimbing bisa bantu untuk meringkaskan judul tersebut itu menjadi kalimat judul yang lebih efektif gitu ya. Nah, isi kelengkapan ini bisa kalian di awal-awal untuk sekarang sebelum penyusunan proposal silahkan memilih tim dan ketua tim dan juga pembimbing. Karena nanti ketua tim tersebut itu akan dibuatkan akun kayak tadi di ini ya di timeline-nya UTS. Jadi nanti ada entry yang kalian harus masukkan di akun masing-masing. Nah, ini isi kelengkapan ini nanti setiap tahapan laporan kemajuan, laporan akhir sampai PIMNAS itu tetap ada pengisian ini, gitu ya. Kemudian isi utama proposal. Nah, karena kita lagi nyusun proposalnya apa aja isinya. Nah, ini sama. Proposal ini hampir sama dengan apa yang kita dapat dari hampir semua PKM. Jadi, kalaulah PKM ini kuncinya, format penulisan secara administratif, misalnya kayak gini nih, penulisan Times New Roman-nya gimana, sistematika penulisannya gimana, nomor halamannya gimana, yang ada tanda tangan scan-nya, tanda tangan basahnya ada atau enggak, lampirannya lengkap atau enggak, dan seterusnya, itu adalah master key-nya. Jadi semua proposal yang masuk disortir berdasarkan itu dan dilihat melalui sistem, jadi otomatis. Jadi kesalahan fatal lah kalau formatnya tidak benar. Jadi udah capek-capek nyusun proposal nih, formatnya ada yang salah dikit, tanda tangannya ada yang tidak ditandatangani, misalnya gitu. Maka sistem akan menyebutkan proposal tersebut ditolak gitu ya. Jadi gitu, ini hampir sama, ini kalian bisa lihat di pedoman saja. Jadi kalau ini sudah hafal, semua PKM hampir sama ini bentukannya, cuma ada beda beberapa poin saja. Jadi Times New Roman yang seterusnya akan saya singkat dengan TNR, 12 poin, kemudian ada spasinya 1,15 poin,
rata kiri kanan, kemudian ukuran kertasnya A4 dengan satu kolom, marginnya 4 cm, yang kiri, kemudian kanan atas bawah itu 3 cm. Gitu ya, daftar isi seperti ini, hurufnya sebelum pendahuluan berarti I1, I2, dan seterusnya. Kemudian untuk dari halaman inti, mulai dari bab pendahuluan sampai daftar isi, sampai daftar pustaka, itu dengan angka Arab. Dan kemudian lampiran. Jadi maksimal proposalnya ukurannya 5 MB dengan format penamaan proposal. Jadi ini harus terus-terus diperhatikan. Memang harus teliti ya. Ini penamaannya sudah cukup cocok atau belum dan seterusnya. Nah, kemudian ini sistematika proposal. Ini bisa dilihat aja sebenarnya di panduannya, bahwa kalau misalnya proposal itu terdiri dari pendahuluan. Jadi halaman 1 mulai dari pendahuluan, berarti kan kayak daftar isi gitu, bukan halaman 1, halaman I berarti ya, I1 dan seterusnya. Kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian anggaran. Nah, anggaran ini penting dibahas. Anggaran yang untuk PKMR itu 5 juta sampai 10 juta. Dia terdiri dari apa sih? Nah, 80% digunakan untuk operasional, 20% digunakan untuk administrasi. Jadi administrasi di sini apa aja? Kalau kita mencari data menggunakan internet, maka 20% kuota internet tersebut itu diambil dari 20% pendanaan yang diajukan. Produk, misalnya ada produk yang ingin kalian kembangkan, misalnya kemasannya misalnya gitu ya. Itu dari 20% ini. Kemudian alat pendukung kinerja, misalnya kayak tadi, kalian pakainya software untuk simulasi, perlu dibeli. Nah, itu bisa dibeli, tapi dalam anggaran 20% ini saja. Nah, karena dalam keadaan pandemi, di sini pendanaan diminimalisir katanya. Jadi kalau misalnya mau apa-apa ya harus dalam kota saja. Nah, untuk dana yang diusulkan ini, kamu nggak boleh dalam 10 juta itu mencantumkan honorarium, baik tim, dosen pendamping, ataupun pihak ketiga. Nah, untuk PKMR, harus ngerjain sendiri berarti. Atau kalau nggak kalaupun dibantu sama pihak ketiga, ya pakai dana sendiri berarti. Kemudian juga konsumsi nggak boleh, pembelian dan penyewaan perangkat digital nggak boleh. Nah, penyusunan, penggandaan, penjilitan itu juga nggak boleh. Kalau PT atau perguruan tinggi, misalnya UTS bilang nih, ini yang ikut PKM harus mencetak proposalnya gitu. Nah, itu boleh. Tapi selama tidak disuruh, kita nggak boleh mencantumkan anggaran ini atau dana untuk honorarium dan seterusnya di dalam anggaran yang diusulkan, gitu ya. Jadi timeline kegiatan 3-4 bulan, kemudian daftar pustakanya sama dengan PKM sebelumnya, Harvard style, ada urutan abjadnya dengan penulisan yang sudah dicantumkan dalam pedoman, dan harus teliti. Jadi kalau kita ngikut PKM ini pokoknya diajarin teliti, nggak cuma patuh, tapi sebenarnya yang diharapkan adalah kalian harus teliti. Di daftar pustaka itu harus mencantumkan semua yang kamu kutip dalam tulisan proposal, gitu ya. Nah, kemudian lampiran ini juga nanti di daftar isi ada ditulis nih lampiran 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus dilengkapi dengan tanda tangan. Kalau misalnya diminta di situ tanda tangan basah, gitu ya. Kemudian di-scan terus digabungkan dalam filenya. Nah, ini kemudian kita akan bahas terkait dengan PKP 2P atau MONEF. Nah, proposal, ini panjang nih, tapi saya kasih tahu di sini itu bahwa sesungguhnya seperti saya bilang tadi ya, penilaian administrasi ini merupakan master key-nya. Kalau proposal dia itu adalah kuncinya, penilaian atau hal-hal administratif dalam proposal tersebut adalah master key-nya. Dan ini akan diikuti sampai keseluruhan tahapan kamu sampai menuju PIMNAS.
apakah tanggal bulan tahunnya sesuai, sudah ditandatangani atau belum, halamannya tepat atau enggak, dan seterusnya, validasi dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh sistem. Yang tidak sesuai ditolak oleh sistem. Nah, ada 2 tahapan penilaian proposal yang 2 tahapan ini menilai administrasi, kesesuaian dan juga kesesuaian format dan juga kesesuaian program. Jadi ini harus jadi sesuatu yang kita kita hati-hatikan pada saat penulisan proposal. Apakah secara administrasi kita sudah lengkap, tanda tangan sudah dibubuhi, akun ketua sudah dapat apa belum, terus tanda tangan lah, misalnya kayak tadi mitra dan seterusnya. Kalau PKMR kan nggak perlu. Kemudian formatnya sudah benar apa belum, Times New Roman 12 apa belum, A4 atau enggak, itu merupakan sesuatu yang difilter oleh sistem. Programnya sesuai atau enggak. Kamu mengembangkan produk dengan tujuan ekonomis, tapi kamu taruh di PKMR. Nah, itu tidak sesuai antara program PKM dan juga judul yang akan dipilih itu. Jenis PKM-nya dan juga judulnya akan dipilih. Kecuali dengan pembimbingmu itu pengembangan produk tersebut itu merupakan dari penelitian. Misalnya pengembangan sereal, dulu kemarin ada judul PKM-nya kakak tingkat kalian. Pengembangan sereal, tapi dia lebih, misalnya itu PKMK ya, pengembangan sereal jagung, ubi, jagung dan ubi untuk kebutuhan pangan Sumbawa gitu, diversifikasi pangan Sumbawa dan seterusnya. Nah, ini judul ini bisa diarahkan sebagai PKMR gitu, PKM riset, bukan ke arah produk untuk kebutuhan kewirausahaan. Jadi keduanya ini tahap 1 ini sortir dulu administrasi dan seterusnya dan kesesuaian dan programnya itu dia sesuai, dia lolos ke tahap kedua. Tahap kedua dinilai lagi apakah topik yang diangkat dalam proposal tersebut itu bagus nggak gitu, menarik nggak ini, menjawab nggak tantangan masa kini, kreativitasnya di mana gitu. Itu ada penilai lain yang akan menilai di tahap kedua. Dari sini proposal yang didanai akan diumumkan. Ya. Ini kita sudah, oke, sebentar lagi. Nah, jadi gitu, ini pelaksanaan PKP 2P. Nah, itu, ini kalau nggak Monef berarti tidak bisa ikut PIMNAS. Nah, kemudian ini laporan kemajuan, ini sama dengan formatnya proposal, jadi bisa dicek lagi. Nanti akun ketua juga memang harus teliti bagaimana mengatur anggotanya. Gitu ya, sistematika laporan. Yang beda di sini adalah ada hasil yang dicapai, ada tambahannya hasil yang dicapai, kemudian rencana berikutnya, dan juga lampiran-lampirannya. Sejak dari metode dia sudah beda ya. Kemudian ini pada saat Monef yang akan menjadi penilaian apakah kita lolos PIMNAS atau enggak nih, sudah proposal, terus Monef, lolos enggak ini PIMNAS gitu ya. Nah, kemudian pengumuman lolos. Kemudian nanti akan ada artikel dan poster seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Artikel tersebut itu sudah ada di dalam panduan, bisa dilihat formatnya hampir sama dengan apa yang ada di proposal dari awal. Yang membedakan adalah karena bentuknya adalah artikel, dan artikel ini merupakan hasil penelitian yang kalian lakukan, baik eksakta maupun sosial humaniora, maka harus mencantumkan hasil ya, dan juga di situ itu mulai dari judul artikel, kayak kalian lihat jurnal tuh, ada formatnya sih di sana. Kalau kalian lihat jurnal tuh, gimana penulisan jurnal, dia kan nggak ada halaman covernya, langsung judul, abstrak dan seterusnya, itu sampai daftar pustaka hanya 8-15 halaman. Jadi gitu, nama ketua dan seterusnya. Dan poster ini juga nanti akan dipresentasikan kalau kita keadaan luring atau dipamerkan kalau misalnya kita keadaan daring pada saat pelaksanaan PIMNAS. Ini PIMNAS, kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, ini oke.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa presentasi itu kita bisa mendapat 3 medali, emas, perak, perunggu. Kemudian poster kita juga bisa mendapat 3 medali, emas, perak, perunggu. Nah, di setiap kelas itu ada juara favorit dari juri, gitu. Seperti yang kita dapat sebelumnya, karena itu bisa dilihat juga di panduan, apakah kebermanfaatannya dinilai luas, ini dengan segala keterbatasannya kerja keras nggak ini kelihatannya timnya. Nah, itu jadi juara favorit juri gitu ya. Nah, kemudian nah ini pengumuman PIMNAS nanti diumumkan yaitu siapa pengumpul medali terbanyak dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk strategi menuju PIMNAS ini saya sebutkan karena pengalaman ya, mungkin nanti kita akan mengalami hal yang sama tetapi mungkin sudah bisa diantisipasi dengan baik. Nah, untuk PKMR di sini sebenarnya untuk peserta dan juga dosen ya, mudah-mudahan ada dosen yang berpartisipasi. Nah, untuk peserta dan juga dosen, sebenarnya ini PKM ini sampai PIMNAS itu adalah dari proposal sampai PIMNAS itu adalah kerja 2 arah. Walaupun sebenarnya pada mahasiswa-mahasiswa yang berat itu lebih berat di dosen. Kenapa? Karena satu dosen itu bisa menampung 10 proposal. Jadi bayangkan kalian satu proposal bisa ngerjain 3-5 orang, nah dosennya ini ngerjain per proposal. Kayak gitu, satu proposal per satu dosen itu lagi gitu ya. Jadi di sini perlu kerja 2 arah antara peserta dan juga dosen. Nah, peserta harus jelas pembagian tugasnya karena nanti pemahaman kalian akan dinilai. Apakah masing-masing tim itu paham dengan apa yang dilakukan pada saat PKM. Jadi carilah tim yang benar-benar ingin bekerja. Gitu. Kemudian aktif dan teliti dalam setiap pelaksanaan PKM. Jadi memang harus teliti kayak tadi itu administrasinya gimana, formatnya gimana, silakan dicek berulang-ulang. Kemudian teliti dalam dokumentasi. Kemudian ini mungkin kalau misalnya mau arahnya PIMNAS ya, mungkin perlu ada anggota di dalam tim kalian yang artistik, yang kalau misalnya dia desain poster itu mungkin bisa gitu ya. Terus kalau misalnya dia buat PPT itu cantik gitu, jadi mungkin bisa cari tim yang seperti itu. Kemudian jaga kompak, itu sampai di ujung nanti timnya kan udah banyak nih sekarang 3-5 orang. Ternyata ada masalah internal, jadi kan susah nanti bermasalah sampai ujungnya, gitu dan seterusnya. Kemudian perhatikan timeline dan juga kriteria penilaian bisa dicek di bagian pedoman, bagian kriteria penilaian, coba difahami baik-baik sebenarnya mereka minta apa dalam kriteria penilaian tersebut, agar kita bisa mengatur strategi untuk tackle. Ini kalau misalnya dia minta kreativitas, gimana sih kreativitas yang perlu dalam pada saat presentasi misalnya, pada poster misalnya, dan seterusnya. Gitu ya. Tadi rasanya ada yang resen. Tadi Nggak jadi resen. ini begitu, Mbak. Baik. Nah, untuk dosen juga di sini harapannya memang karena kita masih kampus baru ya, dosen-dosennya mungkin banyak kerjaan, jadi memang agak-agak sulit memang. Jadi di sini dosen memang harus punya kerelaan sebenarnya waktunya diambil untuk pelaksanaan PKM dari proposal sampai nanti PIMNAS. Jadi selain itu dosen juga harus memonitor perkembangan PKMR-nya mahasiswa karena nanti kalau nggak tercapai targetnya tidak baik nanti pada saat presentasi kan gitu. Kemudian aktif memberi saran, tetapi mahasiswa karena ini kreativitas mahasiswa dibiarkan mereka mengembangkan penalarannya gitu, mengembangkan pikirannya gitu. Gimana misalnya mau
bisa diberikan saran oleh dosen, tapi juga mahasiswa. Ini kalau misalnya mau ngasih judul, ini gimana Mbak? Misalnya kayak gitu, itu akan membantu mahasiswa menggali potensinya. Kemudian mengarahkan riset. Nah, misalnya judulnya udah ditentukan nih pada saat proposal, tapi ternyata pada saat laporan kemajuan sama laporan akhir, pada saat penyusunannya kok nggak bisa menjawab sih dengan tujuan yang kita ajukan pada saat proposal, itu mungkin bisa dibantu diarahkan oleh dosen. Kemudian perbaikan penulisan gitu. Jadi memang dosen ini membantu sekali pada saat pembimbingan. Jadi harus aktif mahasiswanya, dosen juga jadi harus dua arah seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, kemudian oke. Ini saran saya sih mungkin nanti di masa depan, karena kalau ini kan kita nggak cukup ya. Jadi nanti mungkin perlu juga sih mahasiswa untuk saling berkumpul bersama untuk bisa brainstorming. Jadi misalnya saling ceritalah arah penelitiannya itu kira-kira mau kemana, agar lintas ilmu itu kita bisa capai di UTS. Karena biasanya kan FTB aja nih gitu. Teman yang lain diambil aja nih, tapi sebenarnya mungkin nggak bisa penelitian itu, misalnya kayak gitu. Nah itu kan agak susah. Misalnya orang ekonomi, tapi ambil aja gitu temennya, misalnya anak FTB kok, tapi sebenarnya nggak terlalu aktif gitu. Jadi mungkin nanti kalau brainstorming bisa sama-sama sharing-sharing lah. Kayaknya seru kalau kita meneliti ini deh, gitu. Yang arahnya mungkin sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Oke, ini untuk PKM-AI. PKM-AI ini sebenarnya sama seperti halnya kamu memasukkan artikel pada saat lolos PIMNAS. Sorry. Jadi PKM-AI itu kayak gitu ya. Mirip dengan pada saat kamu masuk PIMNAS, kan ada diminta artikel. Sudah selesai penelitiannya, kemudian kamu bikin artikel dan juga poster. Nah, PKM-AI itu kayak gitu. PKM-AI mintanya kamu yang udah selesai penelitian. Yang sudah selesai penelitian, kemudian kamu sudah punya tulisannya. Nah, itu dia PKM-AI. AI ini artikel ilmiah. Nah, kemudian untuk alurnya, di sini ada pengumpulan artikel, kemudian ada submit melalui simbol MAWA, akun simbol MAWA, kemudian ada validasi, kemudian penilaian. Nah, PKM-AI kan dia tidak menuju PIMNAS ya, tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia akan menerima insentif kalau lolos. Nah, karena dia adalah artikel yang sudah selesai dikerjakan penelitiannya, misalnya, jadi artikel tersebut itu diarahkan dalam penulisan topik terkini lah katakan. Jadi topiknya nggak dibatasi, tapi misalnya penyelesaian yang sekarang gitu, lagi sekarang misalnya COVID, misalnya apa dong kasus sekarang dong. Jadi kalau misalnya mau PIMNAS, saran saya coba dari sekarang itu mulai memperhatikan di sekitar. Kira-kira apa sih permasalahan di sekitar? Kayak kemarin anak UNSA menurut saya itu menarik. Mereka itu melihat bahwa yang lolos kemarin ya satu room dengan kita pada saat Monef, mereka melihat bahwa PKMK mereka itu kalau nggak salah, mereka melihat bahwa gamis-gamis muslimah itu suka nyangkut di motor dan menyebabkan kecelakaan. Nah, yang mereka lakukan membuat inovasi bagaimana biar gamis tersebut itu tetap tidak terbuka auratnya, tetapi nggak nyangkut kalau misalnya lagi naik motor gitu. Jadi harus coba dilihat sekitar, kira-kira permasalahan apa sih yang mau kita angkat gitu. Gitu ya. Jadi misalnya PKM-nya Kak Salmi yang lolos PIMNAS, itu sebenarnya juga dilihat tuh. Kalau misalnya kalian makan kelor, rantingnya kan nggak dipakai. Terus mungkin Kak Salmi lihat ya, ini kok diapain sih ini, masa sih gitu. Karena tanaman kan banyak fungsinya sebenarnya. Kelor kan disebut sebagai miracle tree gitu. Masa sih rantingnya nggak berguna gitu. Ternyata jadinya diangkat sebagai antivibrio gitu ya, antivibrio pada udang. Jadi gitu. Nah, kemudian jadi karena dianggap AI ini adalah yang sudah selesai, maka bisa digunakan hasil penelitian PKL, KKN,
atau PKM yang lolos pendanaan, sudah selesai penelitian tapi belum lolos PIMNAS, atau kegiatan kelompok lainnya yang bukan merupakan tugas-tugas praktikum individu atau skripsi, ini dapat dipublikasikan, dikumpulkan artikelnya dalam bentuk PKM AI, dalam bentuk literatur review ataupun naratif review. Jadi boleh ya dalam bentuk literatur review atau naratif review. Nah, judulnya sama, nggak boleh akronim dan dia 20 kata maksimal. Jadi gitu. Untuk karakter utama dalam PKM AI, kamu nggak perlu ngajuin pendanaan. Kayak misalnya proposal kan belum dilakukan soalnya. Jadi perlu disebut anggaran biayanya apa aja. Kegiatannya sudah selesai dilakukan, siap terbit. Jadi PKM AI itu yang data-data kalian itu mungkin sekarang udah coba diramu untuk menjadi tulisan yang siap terbit, untuk yang mengikuti kaidah jurnal ilmiah untuk dimasukkan ke dalam PKM AI. Kemudian hasil kegiatan merupakan hasil kegiatan atau studi literatur. Jadi hasil kegiatan kayak tadi misalnya hasil kegiatan PKL dan seterusnya yang mendapatkan data yang kemudian dibahas dalam tulisan ilmiah atau dalam bentuk studi literatur. Studi literatur itu kamu pakai data sekunder. Misalnya penelitian orang lain itu gimana gitu. Kemudian dibahas terkait dengan judul yang kamu angkat gitu ya. Nah, kemudian PKM AI ini dananya cuma 3-5 juta aja. Dia tidak bermuara di PIMNAS, tapi kalau dia terpublikasi, lolos, akan mendapatkan insentif 3 juta. Jadi pendanaannya 3-5 juta, tapi kalau misalnya lolos, nggak diterima PIMNAS, dapat insentif 3 juta. Gitu ya. Jadi untuk PKM AI sama dengan PKMR. Jadi dia itu harapannya diutamakan untuk sesuai dengan bidang ilmu ketua, tapi juga bisa dari anggota. Tapi PKMR khusus pada ketua. Gitu ya. Ini hampir sama. Oke. Hampir sama untuk PKM AI-nya. Ini bisa dilihat saja ya. Jadi kalau diperhatikan sama loh ya. Format penulisannya hampir sama semua PKM itu. Cuman namanya aja kan harus diperhatikan. Apakah dia kamu mengikuti PKM AI atau PKMR atau seterusnya. Jadi formatnya hampir sama semuanya. Nah, kalau file yang diupload itu ada daftar isi, halaman inti, dan juga lampiran. Jadi halaman harus diperhatikan. Kalau yang III ini berarti disebutkan bawah, sedangkan nomor Arab 1, 2, 3 itu di kanan atas. Gitu ya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa PKM AI ini merupakan merupakan tulisan yang sudah selesai, berarti kamu juga harus pilih penelitian-penelitian yang kamu bahas itu harus dicek apakah yang kamu rujuk pada tulisanmu ada pada daftar pustakamu. Jadi itu pentingnya. Nah, untuk unsur penilaian PKM AI, artikel yang kamu masukkan itu yang kamu upload untuk PKM AI, kan kisahnya adalah artikel yang sudah selesai ya, yang sudah selesai penelitian, siap publikasi. Maka untuk penilaian PKM AI, judulnya harus menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan hasil kesimpulan. Hasil dan kesimpulan. Untuk abstrak, itu merupakan ringkasan, pendahuluan, dan seterusnya. Jadi nanti bisa dilihat saja di pedoman. Jadi dinilai juga kesimpulannya. Kesimpulannya ini gimana dari pembahasanmu dalam jurnal tersebut tercapai nggak tujuan penelitiannya gitu ya. Nih dijelaskan demikian. Nah, untuk PKM AI itu kan ada yang pakai naratif review ya. Kamu bisa memasukkan jurnalmu yang siap terbit dalam bentuk PKM AI dalam metode naratif review. Artinya naratif review itu ya kayak tadi pakai data sekunder gitu ya. Jadi karena naratif review bentuknya, maka pada saat penjelasan metode, kamu sebutkan kata kunci apa saja yang kamu lakukan, sumber data yang diakses apa aja, bagaimana kamu filter jurnal-jurnal yang kamu mau rujuk gitu, dan dapat dilakukan dalam bagan alir. Kemudian untuk studi pustaka itu, untuk naratif review itu kamu
kalau nggak pakai metode juga nggak apa-apa. Karena kan dalam penjelasannya review, misalnya judulnya kayak gitu. Tinjauan terkait bla 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 misalnya gitu. Itu berarti kalau misalnya kalau kamu menjelaskan metode, maka kayak tadi kamu jelaskan dari kata kunci sampai bagaimana kamu mendapatkan jurnal yang kamu rujuk. Tetapi kalau misalnya kamu tidak taruh metode juga nggak masalah, karena sudah jelas bahwa itu adalah narrative review atau data-data yang kamu ambil dari rujukan sekunder. Nah, untuk PKMAI bagian hasil dan pembahasan, karena itu jurnal yang sudah layak publish ya, layak publikasi, yang sudah layak diterbitkan, maka dalam hasil dan pembahasan kamu bisa mencantumkan foto, ilustrasi yang mendukung, yang bisa dibaca, atau tabel dengan formatnya. Jadi kalau misalnya gambar, kemudian ada judulnya, kemudian di bawah, kalau tabel judulnya di atas, dengan garis yang seperti ini. Apa ya? Nggak ada garis vertikalnya untuk tabelnya, gitu ya. Nah, ini PKM itu dia mendukung Merdeka Belajar. Jadi harapan saya itu yang tadi kan ada yang nanya tadi pagi sama Bu Titi ya, ini wajib atau enggak. Tapi sebenarnya nggak cuma gengsi aja, tapi kamu punya keuntungan dalam momen-momen Merdeka Belajar ini. Bahwa PKM itu bisa dikonversi ke mata kuliah misalnya. Tergantung kebijakan kampus dan juga fakultas dan prodi. Misalnya kayak sekarang di FTB nih, mahasiswa yang lolos PIMNAS itu bebas skripsi gitu. Jadi dia sudah lolos PIMNAS kayak Kak Salmin dan teman-teman lolos PIMNAS dan sudah skripsinya nggak perlu lagi sidang-sidang karena sudah melalui tahapan PIMNAS kan gitu. Atau dengan ringkasnya porsi nilai tertentu di mata kuliah yang akan diatur oleh pengampu. Misalnya kamu nggak diwajibkan sama UNIF ikut PIMNAS, tapi misalnya dari MK yang kamu ikuti, misalnya kayak MK apalah ya, anggaplah ya bahasa Inggris itu bikin kewajiban MK, tapi dalam bentuk tugas proposal misalnya, ini jadi tugas pertama kita nih di awal-awal perkuliahan gitu. Perkuliahan MK bahasa Inggrisnya adalah penulisan proposal, misalnya proposal PKM misalnya. Jadi itu juga salah satu strategi untuk mendukung kamu merdeka dalam melaksanakan kegiatan, tetapi juga direkognisi dalam perkuliahanmu begitu, gitu ya. Oke, jadi saya harapnya kayak gitu. PKM UTS ini harus jadi kontingen. Alhamdulillahnya tahun lalu kita punya 10 tim ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa serius dari pihak kampus, pengusul maupun dosen-dosen, itu kita akan punya kontingen UTS yang banyak yang bisa maju PIMNAS, insya Allah. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari cari pembimbing, mulai ngobrol-ngobrol diskusi soal ide dan seterusnya, pilih tim yang baik dan seterusnya, gitu ya. Makasih banyak. Silakan Aziz. Baik Mbak, terima kasih atas materinya. Dan itu yang disampaikan oleh Ibu Riri Rimbun. Barangkali teman-teman ada pertanyaan terkait PKMR atau enggak PKMAI atau apapun yang berhubungan sama PKM, silahkan bisa ditanyakan. Bisa raise hand, mungkin teman-teman silahkan bisa raise hand. Jadi silahkan dari teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa raise hand. Oke, belum ada. Bingung sepertinya. Atau tidur kali? Sebenarnya begitulah. Oke, sekali lagi teman-teman mungkin bisa. Oke, ada. Oh iya, silakan. Dari Yasser Fadel, silakan bisa unmute kan? Silakan. Mau tanya apa? Perkenalkan Bu, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasser dari jurusan Teknik Metalurgi. Ingin bertanya Bu, untuk PKMR sendiri itu kan mirip-mirip ya dengan apa kalau yang saya lihat dengan PKM KC gitu Bu. Nah, apakah bisa Bu ketika kita merancang sebuah PKMR yang kemungkinan PKMR ini dapat diaplikasikan menghasilkan sebuah prototipe gitu, di mana itu merupakan suatu luaran dari
PKM-KC gitu. Jadi apakah bisa satu ide, satu judul itu diajukan dalam 2 PKM dengan memodifikasi sedikit di bagian proposalnya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Untuk judul, saya jawab langsung aja kali ya. Untuk judul, sebaiknya proposal tersebut itu diajukan dengan judul yang berbeda. Pasti targetnya PKM-KC dengan targetnya PKMR itu akan berbeda kan? Tadi kamu punya luaran yang berbeda. Kalau KC prototype ya berarti kan? Luarannya konstruktif. Karsa. Oke. PKM-KC kan prototipe tuh. Jadi kan beda luarannya dengan PKMR. Jadi sebaiknya dimodifikasi untuk bagian judulnya karena targetnya akan berbeda. Untuk arah penulisan proposalnya itu juga akan dibedakan. Jadi bisa menggunakan topik yang sama, judul yang berbeda, karena kan masing-masing orang punya kesempatan di 2 tim ya. Jadi kamu itu bisa dibagi aja judulnya. Kalau ini arahnya PKM-KC, ini arahnya ke bagian PKM riset. Jadi bisa. Tapi sebaiknya proposal judulnya itu dipisahkan gitu. Bayangkan kalau kamu ketua dua-dua judulnya sama gitu. Agak di sistem nggak masalah sih, karena kan beda ini PKMAI-nya ya. Tapi maksudnya arah pada saat, ingat kan tadi ada pembagian penilaian. Mana bagian penilaiannya? Nah, nih penilaian. Kesesuaian, bukan. Aduh, mana dia penilaian? Penilaiannya kan harus sesuai tuh dengan ini dia. Penilaiannya kan harus sesuai tuh. Apakah proposal tersebut itu sesuai dengan bidang PKM yang diharapkan, yang ditargetkan atau tidak gitu. Jadi arah proposalnya juga harus dipisahkan, judulnya juga sebaiknya dimodifikasi karena beda-beda target gitu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, judul itu kan harus menggambarkan latar belakangnya bagaimana, sampai ke isinya, sampai ke kesimpulannya bagaimana. Artinya, kalau kamu punya judul yang sama untuk target PKM yang berbeda, mungkin tidak baik seperti itu gitu. Karena khawatirnya ditolak karena tidak sesuai dengan PKM-nya. Jadi target aja salah satu atau modifikasi judul gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Yang lain mungkin? Oke, mungkin yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa raise hand. Oke, belum ada. Yang sudah punya judul yang sudah punya judul sudah pernah diskusi belum sama pembimbingnya? Calon pembimbingnya mungkin. Yang udah dibidik misalnya. Oke, ini nggak jelas kepada siapanya, Mbak. Siapa yang udah punya judul tapi yang sudah punya ide tapi sudah sempat bimbingan gitu sama calon pembimbing yang ditargetkan. Mungkin bisa ngobrol gitu, mungkin ada gimana tanggapan dosennya, apakah dosennya bilang kayaknya nggak sesuai sama saya, cari dosen lain aja gitu dan seterusnya. Oke, ini teman-teman barangkali yang tadi sebenarnya ada yang pernah jawab ya, sudah ada ide terus kemudian dan sebagainya, mungkin barangkali kita diskusi juga. Silahkan bisa raise hand. Ada? Oke, belum ada. Mungkin Bapak Ibu dosen, ada Bapak Ibu dosen nggak di sini?
Nggak ada Bapak Ibu dosen kayaknya ya. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mungkin ditanyakan terkait PKMR atau enggak PKMAI ataupun apapun itu yang berhubungan dengan PKM, silahkan bisa raise. Atau mungkin sudah paham, Ibu? Iya, sudah paham sih kayaknya. Sudah hafal bukunya mungkin. Bisa juga seperti itu. Apa ini tadi? Gimana? Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa dicukupkan aja mungkin, Jis. Mungkin saya, Bu, satu tanya. Ya. Baik. Kalau misalkan di PKM kan maksimal kan 2 tim ya, Mbak, bisa juga. Ini 2 tim ini termasuk juga PKMAI diikutkan atau enggak PKMI enggak diikutkan, bisa 2 tim. Jadi mungkin maksudnya? Mungkin 2 tim PKMR terus kemudian ada 1 tim PKMAI. Itu bisa enggak, Mbak? Gimana? 1 tim di PKMAI, 1 tim di PKMAI terus kemudian 2 timnya di PKM 5 bidang atau seperti itu. 2 timnya di PKM 2 bidang. Jadi mungkin bisa ikut 3 tim, 2 tim di PKMR terus kemudian 1 tim di PKMAI. Itu bisa. Kalau saya lihat di sini untuk di panduan yang bagian depan ya, mungkin nanti bisa dibantu sama ada Pak Mitra saya lihat. Kalau di sini tuh saya baca 1 anggota itu bisa mengikuti 2 tim. Jadi 2 tim PKM. Jadi misalnya kamu ikut 1 tim PKMAI, 1 tim lagi misalnya PKMR misalnya kayak gitu. Jadi maksimumnya itu 2 gitu. Oke. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau enggak? Berarti timnya Aziz bisa ini PKMAI ini. Gimana? Saya nodong aja ini. Nanti dipikirkan, Mbak. Diskusi lagi. Dipikirkan. Oh iya, sudah. Mungkin yang lain gimana? Sudah cukup? Oke, sebenarnya ada 1, Ibu. Oke, ya. Silakan. Ya, Nur Aulia, silakan bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah dari Fakultas Teknobiologi Angkatan 20. Hendak bertanya, Mbak, tadi kan kalau nggak salah di bagian mana ya ada persyaratan itu tentang minimal 2 anggotanya itu terdiri dari 3-5 orang dan minimal 2 angkatan dianjurkan. Berarti itu haruskah kita diwajibkan untuk 2 angkatan yang berbeda atau boleh 1 angkatan yang sama untuk setiap anggota, baik anggota maupun ketuanya? Sekian, terima kasih. Oke. Untuk mana dia karakter? Itu PKMR atau PKMAI? Mungkin untuk umumnya ikut PKM itu bagaimana? Oke. Umumnya kalau misalnya kalian lihat di kriteria umumnya, itu dianjurkan. Jadi anggota lintas bidang atau 2 angkatan berbeda. Ngomong-ngomong soal angkatan, nah angkatan ini kaitannya dengan keberlangsungan PKM. Jadi kalau misalnya nih, ini kan sudah semester genap nih, ada angkatan 2017 nih, terus kamu ikut dalam timnya angkatan 2017. Nah, ini sudah tahun 2020 dia lagi nyusun skripsi. Ternyata dia lulus pada saat pengumuman pendanaan. Ya kan, jadi programnya akan agak kesulitan lah kalian pada saat menyusun kembali tim yang tadinya ada anggota sebelumnya kan. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah anjuran yang ditujukan untuk keberlangsungan program gitu. PKM-nya jalan nggak ini kalau misalnya angkatan yang dipilih itu angkatan yang sama gitu. Apalagi kalau misalnya kan sekarang kalian alhamdulillahnya ini sudah semester genap ya 2020 angkatan 2020 ini masuk. Jadi kalian itu sudah terdeteksi lah di Dikti. Jadi kalian bisa masuk. Dulu pada saat angkatannya 2019 mereka belum bisa ikut PKM karena waktu itu di semester ganjil yang mereka awal-awal masuk
yang NIM-nya masih belum terdeteksi di Dikti. Jadi mereka nggak bisa ikut tim gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi angkatan yang berbeda itu penting untuk keberlanjutan, dan kayak gitu juga kaitannya antara sudah sesuai dengan database kemahasiswaan atau belum ini yang mengusulkan timnya gitu. Jadi lintas bidang dan juga angkatan berbeda ini merupakan sesuatu yang dianjurkan. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti ini nggak masalah, tapi dianjurkan. Jadi dia ada nilai plusnya kalau misalnya kamu anak FTB barengan sama anak ekonomi ngambil PKMR gitu. Aduh, ini arahnya kemana? Kan menarik tuh, lintasnya apa sih di antara multidisiplin ekonomi sama biotek ini? Ngapain sih dalam penelitian gitu. Jadi itu jadi nilai plus gitu. Nah, kemudian iyalah untuk keberagaman disiplin dalam karena ini kreativitas kan, bagaimana mau dilihat teknobiologi dari sisi ekonominya, misalnya risetnya kayak apa sih ini gitu. Jadi itu jadi suatu yang plus. Jadi kayak misalnya kakak tingkatnya kemarin Kak Salmin itu dia lolos bertiga tapi dari jurusan yang sama. Timnya Kak Aziz lolos tapi mereka dari angkatan yang sama tetapi dari lintas bidang gitu. Jadi ada biotek dan juga ilmu komunikasi. Jadi memang beda-beda kasus dan dianjurkan untuk jadi nilai plus gitulah ya kalau misalnya kamu mengajukan dari lintas bidang dan juga angkatan yang berbeda gitu. Gimana? Berarti seperti itu, angkatan yang sama juga berarti bisa ya Mbak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Baik, ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke. Ada satu Mbak. Dari Ayu Ali Widyasari, silahkan bisa unmute. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ayu Ali Widyasari dari Fakultas Ya. Kan sekarang lagi kayak udah posisinya tuh kita udah pada nyusun proposalnya kan. Nah, putus-putus suaranya ini. Putus-putus suaranya. Coba dah, tadi nyusun proposal, nah terus? Iya Bu, dalam proses penyusunan proposal. Nah, bisa jadi dalam proses penyusunan ini saya itu bingung bagaimana sih cara yang tepat untuk menentukan kayak tema dan judul dari proposalnya mereka itu seperti itu Bu. Oke. Jadi kalau di saya ini strategi yang saya harapkan itu kayak gitu sih sebenarnya. Karena kita dulu dari kemahasiswaan sama Pak Mitra, kita itu bincang-bincang mau melakukan sosialisasi ini sebelum PKM gitu. Tapi dengan satu dan lain hal kita nggak sempat ya. Tapi di sini yang saya sebutkan di sini itu saya harapnya mungkin di masa depan ya, untuk yang sekarang mahasiswa harus coba cari sendirilah temannya yang bisa diajak bekerja sama. Dan juga kalau kamu misalnya penentuan tema, tapi kamu punya ide, terus kamu mau nargetin di mana, kalau nggak bisa brainstorming sama teman satu timmu misalnya, mungkin ini mentok ya dalam penyusunannya, ini mau diarahkan kemana sih ini PKM-nya gitu. Mungkin bisa ngobrol sama dosen yang ditargetkan dari fakultasmu, kalau kamu jadi ketua, maka ke fakultasmu, atau ada temanmu dia aja yang jadi ketua gitu, ke fakultasnya dia gitu ya. Jadi coba ngobrol-ngobrol sama dosen yang ditargetkan. Jadi brainstorming di sini maksudnya kayak gini, kalian tuh sharing-sharing ide. Kayaknya tahu nggak sih gitu,
tahu nggak sih, ini tuh di jurnal ini dia tuh anti kanker loh, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ke arah-arah itu yang pada saat kalian brainstorming, iya ya kayaknya kalau kita ngangkat ini gimana? Minyak sumbawa loh belum diangkat misalnya gitu. Kayak kemarin kan timnya Kak Aziz itu termasuk kalau misalnya kalian angkat judul yang mengangkat produk lokal ya atau ke potensi lokal. Nah, itu juga jadi poin yang baik sekali dalam PKM biasanya. Kayak dulu judulnya Kak Aziz dan teman-teman, waktu itu ketuanya Kak Amira, Kak Nurul Amira, itu karena Kak Amira itu dari KSB, di sana itu ada Palopo. Jadi mereka angkat potensi lokal itu. Jadi mereka lolos pendanaan waktu itu. Jadi kayak gitu, jadi coba diangkat sesuatu yang gampang, tapi untuk temanya mungkin bisa ditanya sama bisa ngobrol sama pembimbing ya. Jadi coba dari sekarang itu targetin dah pembimbingnya. Kira-kira siapa gitu pembimbing dari fakultas kalian itu. Ini bapaknya, ibunya ini mungkin bisa bantu kita dalam penulisan proposal gitu. Atau setidaknya ya brainstorming aja, sharing-sharing aja gitu. Nanti kalau misalnya terinspirasi sesuatu, kan bisa mulai bikin proposalnya. Nanti pembimbing atau dosen bisa ngasih masukan. Coba approach-nya dari sini, bahasnya coba yang ini, coba mulai pembahasan dari sini, keyword-nya ini, kalau carinya ini coba jurnal yang ini aja dirujuk deh, kayak gitu loh. Jadi perannya pembimbing itu bisa membantu banget dalam kamu penyusunan proposal, gitu ya. Jadi coba ngobrol-ngobrol dulu sama pembimbing. Kalau tadi kan nyusun proposal tuh, nah udah bingung mau ngobrol ke siapa gitu. Padahal sebenarnya kalian harus dibimbing dalam penyusunannya. Jadi coba cari pembimbing yang potensial lah ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman satu pertanyaan. Oke, teman-teman saya ambil alih. Sepertinya masalah teknis di Ibu Riri dan Mas Aziz. Mungkin itu aja ya pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Riri. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjutkan ke sharing motivasi dari Mas Salmin. Mas Salmin sudah join, sudah bergabung? Maaf, perempuan ya ternyata. Maaf Mbak. Mbak Salmin ya, yang kemarin lolos Pimnas, juara favorit di Pimnas. Oke, kita mungkin langsung aja sambil menunggu lagi Mas Aziz dan Bu Riri. Mungkin kalau misalnya nanti balik lagi, kita sambung lagi. Untuk sekarang kita lanjutkan aja ke Mbak Salmin yang ingin menyampaikan motivasi terkait bagaimana sih bisa lolos pendanaan hingga lolos Pimnas ketika mengikuti PKM. Silahkan Mbak Salmin.
Ya Bu, terima kasih. Apakah suara saya jelas Bu? Jelas, jelas. Oke. Saya share screen dulu Bu. Oh, Bisa oke. dijadiin. Udah bisa. Belum Bu. Co-host. Benar. Oke, sebentar. Salmin itu. Yang ini. Oh, sorry, mati listrik tiba-tiba tadi. Gimana Aziz? Iya, Oh iya, Bu Riri. saya Aziz juga sepertinya mati lampu juga, Bu. Tadi sama-sama live dua-duanya, Bu Riri dan Aziz. walah. Terus gimana nih, Mbak? Sudah kita cukupkan? Atau gimana? Mungkin ya benar Bu. Untuk materi yang disampaikan oleh Bu Riri kita cukupkan karena waktu sudah menunjukkan 2:30 juga Bu. Karena ini juga akan dilanjutkan oleh Mbak Salmin yang akan mengisi sharing motivasi tentang PKM kemarin gitu yang sudah lolos favorit. Oke, Bu Riri Baik. boleh ditutup dulu Bu untuk materi yang sudah disampaikan. Makasih. Terima kasih atas partisipasinya ya dan sudah mendengarkan materi dari saya. Harapan saya makin banyak proposal-proposal PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa UTS agar nanti bisa bareng-bareng berangkat PIMNAS-nya kontingen UTS. Semangat ya, proposalnya segera bentuk tim dan proposal dan pembimbingan selalu dengan target pembimbingnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Riri untuk materi dan sharing-sharingnya. Semoga nanti kontingen dari UTS bisa mengirimkan lebih banyak proposal gitu untuk PKM 2021 ini. Baik, kita langsung aja. Mas Salmin sudah Saya izin jadi live co-host ya. ya. Oh iya, boleh Ibu. Terima kasih banyak. Ya, semangat Salmin. Iya Bu. Oke, boleh di-share screen Mbak Salmin. Mana itu? Udah. Apakah Ya, sudah silakan. kelihatan slide-nya? Sudah. Sini, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salmin Ruslan. Saat ini saya di jurusan Fakultas Teknobiologi dan berada di semester 8. Saya diberikan amanah ya untuk sharing-sharing terkait PIMNAS kemarin. Apa saja sih yang telah tim kami lewati sehingga bisa meraih juara favorit. Jadi di PIMNAS kemarin kami mengikuti PKM PE atau yang saat ini namanya PKMR ya. Dengan judul PKM itu pemanfaatan limbah ranting kelor untuk pengobatan fibriosis pada udang terinfeksi Vibrio sp di penembakan udang Sumbawa, dan alhamdulillahnya mendapatkan juara favorit di PIMNAS ke-33 PKM PE 8 yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Adapun tim kami, itu ada Ibu Riri Rimbun sebagai dosen pendamping, kemudian ada saya sendiri, Salmin Ruslan, dan Haula Madania, serta Ulfa Febiana Watin. Di PKM kemarin, jadi kami melewati 3 tahap yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak pemateri. Tahap pertama yaitu proposal, kemudian tahap kedua itu ada pendanaan atau yang sering disebut dengan MONEF, kemudian ada tahap ketiga yaitu PIMNAS. Di tahap pertama itu yaitu
Di tahap pertama yaitu proposal, di sini ada beberapa hal yang telah kami lewati. Yang pertama yaitu kami membuat tim PKM. Jadi sebenarnya tim kami itu sudah terbentuk di awal-awal tahun 2019. Jadi saya bersama Haula Madaniyah ya. Di situ Haula Dania ngomong ke saya bahwa Min, gimana ya kalau misalnya kita ikut PKM tapi yang serius sampai PIMNAS. Dia ngomongnya ke aku kayak gitu. Terus setelah itu akhirnya kami memutuskan untuk mencari ide. Ide yang pertama itu tentang pemanfaatan limbah biji asam bage untuk dijadikan sebagai bioetanol. Ide ini kami angkat berdasarkan ide dari ide yang telah kami ikutkan lomba, yaitu Epsilon yang dilaksanakan oleh UGM. Tapi di sini kami mengangkat ide ini dengan memodifikasi bagian metodenya. Namun setelah kami diskusi kemudian baca jurnal dan lain sebagainya, kami memutuskan untuk tidak mengambil ide ini karena ada beberapa penilaian yang ide ini tidak memenuhi kriterianya. Akhirnya setelah itu kita liburan, dan di liburan semester di bulan September 2019 saya ketemu lagi sama Haula Madaniyah, dan kita akhirnya tetap melanjutkan niat awal kita yang mau ikut sampai PIMNAS. Jadi kita mencari ide lagi, yaitu terkait membuat alat deteksi madu sumbawa, deteksi madu. Jadi alat ini bisa mendeteksi apakah madu ini palsu atau tidak. Di ide kedua ini kami telah menentukan dosen pembimbing. Jadi di bulan 9 itu kami sudah menghubungi Bu Riri untuk menjadi pembimbing kami. Jadi setelah itu kami diskusi sama beliau, dan akhirnya kami melakukan observasi selama dari bulan September, bulan 9, bulan 10, September, Oktober, 2 bulan kami melakukan observasi. Tapi setelah kami diskusi dan baca jurnal, kami merasa ide ini kurang memenuhi syarat kalau misalnya diikutkan di PKM. Di bulan 11 kami mencari ide lagi, dan posisinya saat itu saya lagi berangkat penelitian di Jakarta. Jadi di sini kami sudah melakukan penyusunan proposal secara online ya. Jadi ada Haula dan Ulfet, Dania dan Ulfet yang ada di Sumbawa, kemudian saya sendiri di Jakarta melakukan penelitian. Ide yang kami angkat itu terkait pemanfaatan limbah ranting kelor. Setelah itu kami memutuskan untuk mengangkat ide ini karena kami merasa ide ini sesuai dengan memenuhi kriteria. Di bulan 11 itu kami mulai membuat proposal, dan di bulan Desember itu sudah diumumkan bahwa PKM telah dibuka ya, PKM 2020-2019 itu telah dibuka. Makanya di bulan Desember itu kami tidak lagi mencari ide, kami sudah lebih memfokuskan untuk menulis proposal. Setelah menentukan ide, kemudian tadi sudah menentukan dosen pendamping atau pembimbing, kemudian kami melakukan pembuatan proposal, jadi mulai dari bulan 11 dan bulan 12. Setelah itu kami submit laporan kami. Lanjut ke tahap kedua, yaitu pendanaan. Jadi di pendanaan ini karena kendala pandemi yang seharusnya pengumuman PKM itu di bulan Februari ya, mungkin di awal-awal di awal-awal tahun 2020, tapi karena kendala pandemi jadi diundur. Pengumumannya itu diumumkan di bulan Agustus kalau nggak salah ya, bulan Agustus. Karena kendala pandemi akhirnya di sini ada perubahan. Yang pertama itu ada perubahan dana yang dicairkan, kemudian metode pelaksanaannya termasuk waktunya. Terkait metodenya ini termasuk waktu pelaksanaannya itu
kurang lebih 2 bulan lebih ya. Jadi karena ada perubahan itu, maka langkah awal yang kami ambil yaitu menentukan timeline. Karena di proposal kami kan sebenarnya pelaksanaan penelitiannya itu 6 bulan, tapi karena pandemi tadi jadinya 2 bulan lebih. Makanya metode kami, langkah awal yang kami ambil itu adalah menentukan timeline supaya pelaksanaan PKM kami dalam 2 bulan lebih ini bisa terlaksana dengan baik. Adapun di tahap pendanaan ini, itu yang kami lakukan yaitu yang pertama membuat laporan akhir, kemudian laporan kemajuan, pengisian logbook, dan produk. Kalau di PKMP itu berupa narrative review. Nah, di laporan kemajuan logbook dan narrative review ini dilakukan MONEF atau biasa dikenal dengan PKP2. Di sini kami mempresentasikan apa yang telah kami lakukan. Nah, untuk calon-calon PIMNAS ya, tim-tim calon PIMNAS itu biasanya mereka yang telah menyelesaikan PKM-nya itu sekitar 85-100%. Jadi kalau misalnya di bawah 85 itu biasanya sudah tidak termasuk lagi gitu lah. Setelah itu PIMNAS masuk ke tahap selanjutnya yaitu di PIMNAS. Di PIMNAS ini pengumuman kalau nggak salah di akhir bulan Oktober, iya di akhir bulan Oktober, dan pelaksanaan PIMNAS itu selama 1 bulan. Di sini kami melakukan beberapa hal. Yang pertama itu kami membuat artikel ilmiah yang siap untuk dipublish. Yang kedua, kami membuat poster dari artikel ilmiah. Kemudian kami melakukan presentasi. Nah, di presentasi ini tim kemarin yang lolos khusus PKMPE atau PKMR itu sekitar 120 tim. 120 tim ini dibagi dalam 8 kelas. Tiap kelas itu terdiri atas 20 tim. Di setiap kelas ini akan dilihat nilainya yang paling tinggi. Jadi misalnya kalau dalam 20 tim ini nilai yang paling tinggi, nilai presentasinya yang paling tinggi itu akan mendapatkan emas atau medali emas, kemudian nilai tertinggi kedua mendapatkan perak, nilai tertinggi ketiga itu mendapatkan perunggu, dan ada juga juara favorit. Juara favorit ini tidak berdasarkan nilai, tapi ada ketentuan-ketentuannya itu dijelaskan di pedoman. Juara favorit ini itu ditentukan oleh juri. Jurinya yang menentukan, oh dari 20 tim ini yang masuk ke dalam kategori favorit. Jadi seperti itu. Itulah 3 tahapan yang kami lalui. Setelah itu pengumuman, alhamdulillah kami mendapatkan juara favorit. Di sini saya ingin membagikan tips untuk juara PIMNAS. Yang pertama itu tentukan niat. Jadi tentukan awal kita untuk memulai semua kegiatan ya tentukan dengan niat. Pun demikian dengan PKM ini, kita menentukan niat kita atau tujuan kita. Sebenarnya tujuan kita untuk melakukan PKM itu apa sih? Nah, kalau misalnya niat kita kuat, insya Allah jalan ke depannya itu bakal lebih baik. Karena PKM ini waktunya bukan hanya 1-2 bulan saja kalian bersama dengan tim kalian atau dengan dosen pendamping kalian. Waktunya itu bisa sampai 1 tahun, lebih 1 tahun lah kalian bersama dengan tim kalian. Jadi dalam 1 tahun ini tuh pasti banyak hambatan, banyak godaan, dan kalau niat kalian gak kuat, di tengah-tengah jalan kalian bisa down, di tengah-tengah jalan kalian bisa kerjanya nggak maksimal, kayak gitu. Terus yang kedua kekompakan tim. Jadi dalam tim itu tuh diusahakan atau kalau boleh kalian mencari orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama dengan kalian. Karena tadi balik lagi ya, kalau misalnya kerja kita itu kan kurang lebih 1 tahun ya. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang sama untuk melakukan PKM ini, bakal nggak maksimal untuk menghasilkan suatu karya yang baik. Kemudian kompakan tim yang selanjutnya yaitu, terkait kekompakan tim ini,
Kenapa saya bilang penting? Karena yang pertama salah satu penilaian ya. Yang kedua ada saya pengalaman PIMNAS yang kemarin, saya melihat ada kelompok yang mereka itu tuh punya ide yang bagus ya, orang bilang katakan ya bagus, tetapi dalam mempresentasikannya itu kurang bagus karena mereka tidak memiliki, kalau yang dari pengamatan saya, mereka tidak memiliki kekompakan tim yang bagus di dalam tim mereka itu tuh nggak bagus. Akhirnya ide mereka yang sebenarnya bagus dipresentasikan dengan nggak yang bagus, dengan hasil yang tidak maksimal. Dan kemarin juga ada pun yang kemarin yang saya lihat ide mereka biasa saja. Jadi sebenarnya ide mereka itu tuh ternyata sudah ada yang melakukan. Jadi sudah ada yang melakukan, bahkan ide mereka itu tuh sudah sampai produk, orang lain yang melakukan ya. Udah ada sampai produk dan udah sampai dijual dipasarkan di online shop. Tapi pada saat mereka presentasi yang saya lihat, mereka itu kompak satu tim. Cara mereka mempresentasikan, meyakinkan juri itu sangat bagus. Makanya mereka bisa sampai lolos PIMNAS. Jadi lagi-lagi kekompakan tim itu penting. Terus yang kedua ide. Ide itu mungkin tadi sudah dijelaskan ya, ide yang bagaimana sih yang bisa lolos sampai lolos atau masuk ke kriteria PKM. Di sini yang mau saya kasih saran itu ide kalian apapun ide kalian yang kalian ambil, saran saya adalah kalian melihat pedoman khusus pada format penilaiannya. Jadi kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaan atau penilaian-penilaian apa sih yang ada di PKM itu. Nah, dari situ kalian bisa menyimpulkan ide kalian itu tuh pantas atau tidak. Atau enggak kalian bisa nonton di YouTube terkait pelaksanaan PKM kemarin ya, dari PKP 2 sampai PIMNAS. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan juri yang kalian bisa pertanyakan untuk ide kalian. Nah, kalau kalian misalnya bisa jawab dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan ide kalian, insya Allah ide kalian termasuk ke dalam kategori yang memiliki kriteria yang baik. Yang keempat itu sesuai dengan pedoman PKM. Jadi sebelum kalian menulis laporan PKM atau sebelum kalian membuat tim, itu kalian harus melihat pedoman atau membaca pedoman, pahami pedoman apa yang mereka inginkan. Karena kalau misalnya nggak sesuai pedoman, itu bakal langsung dinyatakan tidak lolos. Contohnya di bagian pada tahap awal ya, tahap proposal. Kalau misalnya nggak sesuai sama format, entah itu ukuran hurufnya atau jenis hurufnya nggak sesuai, walaupun ide kalian bagus, walaupun cara penulisan kalian bagus, itu bisa dinyatakan tidak lolos. Jadi penting sekali untuk membaca dan memahami pedoman PKM. Dan yang terakhir, ikhtiar dan doa. Jadi setelah kalian memahami pedoman PKM, kalian ikhtiar dan kalian berdoa, insya Allah bisa sampai ke PIMNAS. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga tim PKM UTS tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salmin sudah, Salmin? Siapa namanya? Mas Aziz, sorry. Mas Aziz sudah join lagi ya tadi ya? Sudah, Ibu. Ya. Oke, bisa dilanjutkan sama Mas Aziz aja, lanjut ke bagian pertanyaan, sesi tanya jawab dengan Mbak Salmin. Baik, terima kasih Ibu. Maaf, tadi ada kendala ya. Jadi di sini mati listrik, pakai WiFi, jadi semuanya mati, nggak ada internet seperti itu. Dan setelah ini sudah bisa kembali, maaf nggak bisa menyalakan sebentar. Jadi kita lanjut ya. Mungkin ada yang pengen ditanyakan nih kepada Kak Salmin terkait pengalamannya di PIMNAS kemarin.
silahkan bisa raise hand untuk bertanya, atau enggak mungkin bisa apalah, terserah. Silahkan buat teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan pada Kak Salmin terkait pengalamannya di PKM pas kemarin Timnas, silahkan bisa raise hand. Oke. Sepertinya belum ada, atau memang tidak ada. Kayaknya emang nggak ada deh. Udah ngantek. Jadi memang perjalanan yang sangat berat ya, dari pagi jam 9 sampai sekarang. Teman-teman masih bisa mengikuti. Dan mungkin perlu dicas ulang buat mengikuti agenda PKM lagi buat esok hari. Oke, sampai sekarang belum ada yang mau ditanyakan. Sekali lagi mungkin teman-teman nih, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa raise hand. Oke, atau mungkin dicukupkan. Iya kayaknya. Oke, sebenarnya sudah tidak ada lagi ya. Oke, iya. Oke, tidak ada. Oke, sebenarnya tidak ada lagi. Kalau tidak ada, berarti mungkin cukup sekian ya dari agenda. Mas Aziz? Gimana? Iya. Enggak kedengeran ya suara saya, Mas Aziz? Iya, iya Ibu. Oh iya, untuk ini sebelum ditutup, kita mungkin dokumentasi dulu untuk webinar hari pertama. Kemudian nanti saya tekankan aja saat ini ya, besok untuk webinar hari kedua akan dimulai pukul 13.00 sampai 16.30. Jadi pastikan teman-teman yang sudah hadir di hari pertama untuk ikut juga di hari kedua, dan juga mengisi presensi yang sudah disediakan oleh panitia, karena ini untuk keperluan e-sertifikat yang akan diberikan ke peserta webinar semua. Baik, untuk sesi dokumentasi mungkin bisa dibuka untuk kameranya, kita dokumentasi dulu, nanti ada, sudah ada berapa ini? Ada 4 ya? Bisa. Ya, bisa. Oke. Buka suaramu. Suaranya Nanda buka aja. Silakan mungkin teman-teman Oke, bisa sudah dibuka dibuka. semuanya. Oke, ini ada 4 slide ya. Buka nggak kamu suaranya? Oke. Silakan. Nggak bisa. Oke, saya hitung slide pertama. 1, 2. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, pertahankan senyumnya semua karena kalian nggak tahu ada di slide berapa. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4 kebuka semua. Oh, oke. Sudah. Oke, cukup untuk dokumentasi pada webinar hari pertama. Silakan Mas Aziz untuk menutup kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu aja ya kegiatan pada hari ini. Semoga masih tetap semangat untuk hari esok. Dan jangan lupa jam 13.00 kita kembali pada kegiatan webinar PKM 2021. Dan akan dibuka 30 menit sebelum kegiatan berlangsung. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta semuanya, untuk yang belum absen silahkan absen terlebih dahulu. Lalu kemudian untuk link besok itu kita akan kirimkan lagi melalui email yang sudah didaftarkan kemarin. Oke, terima kasih semuanya. Jika sudah mengisi presensi bisa leave.
Live.